langsung saja ke nomor 1. Soalnya saya tampilkan di layar. Jadi di sini kita tentukan dulu nilai yang diketahui. Yang diketahui pertama itu Q1 dan Q2. Q1, Q2 nilainya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. R itu teman-teman jarak antara proton, dimana nilainya 10 pangkat min 15 meter. K nya konstanta kolom 9 kali 10 pangkat 9 neutron meter pangkat 2 per kolom kuadrat. Jadi yang di sini tuh yang ditanya itu F. Ditanya F. Jadi langsung masukkan rumus F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Jadi langsung masukkan nilainya 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1,6 kali 10 pangkat 19 dipangkatkan 2 per 10 pangkat 15 dipangkatkan 2. Nilai 9 kali 10 pangkat 9 ini teman-teman didapat dari nilai konstanta. Dan 1,6 kali 10 pangkat min 19 dipangkatkan 2 itu nilai dari Q1 dan Q2. Untuk 10 pangkat min 15 dipangkatkan 2 itu nilai dari R. Kenapa dipangkatkan 2? Karena rumusnya K sama dengan Q1 Q2 per R pangkat 2. Jadi langsung saja kita kalikan. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 hasilkan 2,56 kali 10 pangkat 38. Ini teman-teman didapat dari 1,6 kali 10 pangkat min 19 ini dipangkatkan 2, jadi hasilnya 2,5 kali 10 pangkat min 38. Pangkat min 38 ini didapat dari min 19 kali min 19 tambah min 19. Jadi langsung saja 23 kali 0,4 kali 10 pangkat 1. Ini dia punya hasil akhir 230,4 Newton. Sekarang kita masuk dalam soal kedua. Soalnya saya terapkan di layar. Baik, langsung saja kita tentukan dulu dia punya nilai yang diketahui. Nilai pertama yang diketahui itu R atau biasa kita sebut sebagai jarak. Nilainya 0,53. Di sini kita ubah ke dalam bentuk notasi ilmiah, jadinya 0,53 kali 10 pangkat min 10 meter. Yang kedua itu muatan elektron atau biasa kita sebut sebagai pi. Nilainya 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Yang ditanya di sini teman-teman nilai E. Ya, baik, langsung saja kita menggunakan rumus E sama dengan K kali Q1 per R kuadrat. Jadi langsung masukkan saja nilainya. Nilai K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Jadi nilai Pi-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19 per 0,53 kali 10 pangkat min 10. Di sini teman-teman kita pangkatkan 2 karena sesuai dengan rumus. Jadi langsung ke perkalian dan pembagian biasa. Hasilnya 1,44 kali 10 pangkat min 9 per 0,2809 kali 10 pangkat min 20. Jadi langsung ke pembagian biasa lagi teman-teman. Hasil akhirnya E sama dengan 5,13 kali 10 pangkat 11. Soal nomor 3.
maafkan. Baik teman-teman, seperti biasa kita tentukan dulu nilai yang diketahui. Nilai yang diketahui pertama itu N. N itu teman-teman jumlah ion negatif. Nilainya 10.000 hingga Bila kau lihat 50.000 per sentimeter. Beginikah surga bayangkan. Yang kedua itu E itu teman-teman muatan satu ion, nilainya 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Celcius. Yang ketiga itu konversi, nilainya 1 meter pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 6 cm kubik. Langsung saja ke penyelesaian. Di sini nilai N ini kita ubah dulu ke dalam nilai notasi ilmiah. Jadi 5 kali 10 pangkat 10 ini nilai notasi ilmiahnya. Jadi di sini kita menggunakan rumus Q sama dengan N kali E. Jadi langsung masukkan nilai 5 kali 10 pangkat min 10 dikali dengan 1,6 kali 10 pangkat min 9. 1,6 kali 10 pangkat 19 ini teman-teman didapat dari nilai E. Jadi langsung ke perkalian biasa, 8 kali 0 kali 10 pangkat min 9 cm per meter kubik. Ini dia punya hasil akhir atau 8 kali 8 cm kubik. Usai kita masuk ke nomor 4, soalnya saya tampilkan di layar. Seperti biasa, pertama-tama itu kita tentukan nilai yang diketahui. Yang pertama itu R. R itu teman-teman jari-jari orbit. Nilainya 0,53 ampere. Di sini kita ubah ke dalam bentuk notasi ilmiah, yaitu 0,53 kali 10 pangkat min 10 meter. Yang kedua itu M. M itu teman-teman massa elektron. Yang diketahui nilainya itu 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Yang ketiga itu E. E itu muatan elektron. Nilainya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Yang berikut itu K, itu biasa disebut dengan konstanta Coulomb. Nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Nm pangkat 2 per C pangkat 2. Di sini teman-teman kita menggunakan persamaan F Coulomb sama dengan F sentripetal. Yang diketahui rumusnya itu sama dengan K sama dengan E kuadrat per R kuadrat sama dengan M kali F kuadrat per R kuadrat. Langsung saja kita masuk ke penyelesaian. Jadi teman-teman kita di sini menggunakan rumus F sama dengan akar K kali E kuadrat per M kali R. Jadi kita langsung masukkan dia punya nilai. Akar nilai K tadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan 1,6 kali 10 pangkat 19 dipangkatkan 2 per 9,1 kali 10 pangkat min 31 dikali 0,53 kali 10 pangkat min 10. Jadi kita ke pembagian dan perkalian biasa teman-teman. Jadi hasil akhirnya 2,18 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 5. Saya tampilkan soalnya di layar. Yang diketahui nilainya itu teman-teman Q1 nilainya 1 NC dengan Q2 2 NC dan Q3 min 4 NC dengan sisi R nya 0,5 meter.
Jadi teman-teman, kita di sini tuh menggunakan rumus K per R kuadrat. Langsung masukkan nilai 9 kali 10 pangkat 9 per 0,25. Hasil akhirnya 36 kali 10 pangkat 9. Teman-teman, karena yang ditanya tadi ada dua. Yang pertama itu gaya total pada Q1. Yang pertanyaan kedua tadi gaya total pada Q3 dan Q1. Jadi kita langsung saja kita menggunakan rumus F12 sama dengan, kita di sini teman-teman langsung masukkan nilai 36 kali 10 pangkat 9 dikali dengan 1 kali 10 pangkat min 6 kali 2 kali 10 pangkat min 6. Di sini teman-teman kita menggunakan perkalian biasa saja dan hasilnya 0,072 Newton. Di sini hasilnya itu gaya tolak. Yang ke berikut, di sini kita cari F13. Sini teman-teman kita tinggal kalikan saja seperti di F12 tadi. Jadi 36 kali 10 pangkat 9 dikali 1 kali 10 pangkat min 6 kali 4 kali 10 pangkat min 6. Di sini hasilnya sama dengan 0,144 Newton. Jadi yang ke B ditanya itu F31. Jadi kita cari F31 itu tadi 0, kan kita sudah dapat tuh teman-teman. Jadi 0,144 didapat dari F13 tadi. Jadi kita langsungkan ke rumus F32, langsung ke perkalian biasa teman seperti tadi. Jadi 36 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat min 6 kali 4 kali 10 pangkat min 6. Hasil akhirnya 0,288 Newton. Sini gayanya tarik. Kalau yang tadi itu tolak, yang F31-nya ini tarik. Begitu. Di sini F3-nya, kita cari F3-nya dulu teman-teman. Kita tinggal pembagian saja. Karena di tadi itu perkalian, di sini pembagian. Jadi 0,144 kuadrat tambah 0,288 kuadrat tambah 2 kali 0,144 kali 0,288 cos 60 derajat. Langsung ke pembagian biasa teman-teman. Kita jumlahkan dulu yang dipangkatkan. Yang dipangkatkan dikali dulu, habis itu kita jumlahkan langsung saja. 0,02736 tambah 0,082944 tambah 0,041472. Jadi hasil akhirnya akar 0,145152. Jadi hasil akhirnya 0,381 Newton. Soal nomor 6 saya tampilkan di layar. Jadi teman-teman, di sini kita disuruh buktikan K sama dengan 1/8 pi sigma 0 kali E pangkat 2 per R. Jadi yang pertama langkah buktikan itu kita menyesuaikan dengan hukum Newton 2. Jadi rumus hukum Newton 2 itu Fs sama dengan Fs. Jadi 1/4 pi sigma 0 kali E pangkat 2 per R pangkat 2 sama dengan M kali F pangkat 2 per R. Yang kedua itu kita kalikan kedua ruas dengan R. Jadi 1/4 pi sigma 0 kali E pangkat 2 per R sama dengan M kali F pangkat 2.
Yang berikut itu kita menyelesaikan dengan energi kinetik didefinisikan sebagai 1/2 M kali F kuadrat. Jadi teman-teman langsung saja, K sama dengan 1/2 kali M kali F pangkat 2 sama dengan 1/2 kali 1/4 Pi sigma 0 kali E pangkat 2 per R. Jadi langsung saja, K sama dengan 1/8 Pi sigma 0 kali E pangkat 2 per R. Jadi teman-teman, kita sudah kerjakan tadi dan hasilnya itu terbukti. Soal nomor 7 saya tampilkan di layar. Jadi, untuk cari gaya totalnya, langkah pertama kita tentukan dulu jarak antara muatannya. Jadi, R1N sama dengan K kali Pi per pangkat 2 per R pangkat 2 kali 1N sama dengan K kali Pi pangkat 2 per 4R kuadrat kali sin pangkat 2 kali N kurang 1 kali Pi per N. Setelah dapat jaraknya, kita hitung gaya masing-masing muatan pakai rumus hukum Coulomb. Jadi, F1N sama dengan 2 kali R kali sin dikali N kurang 1 dikali Pi per N. Terakhir, karena ini gaya vektor, kita jumlahkan semua komponen gayanya pakai metode resultan. Jadi dikalikan dengan kosinus sudutnya supaya dapat hasil akhirnya. Langsung saja, F total sama dengan sigma N NZ kali F in cos kali N kurang 1 kali Pi per N. Jadi hasilnya F total sama dengan K kali Pi pangkat 2 per 4 R kuadrat sigma N sama dengan 2 cos N kurang 1 kali Pi per N per N kurang 1 kali Pi per N. Untuk soal nomor 8 saya tampilkan di layar. Di sini kita melihat seberapa kuat pengaruh listrik di 3 area. Di dalam bolak nilainya 0. Kenapa? Karena di dalam ruangan kosong sebuah konduktor tidak ada muatan yang tertangkap. Jadi tidak ada medan listrik. Itu sebabnya teman-teman nilai E ini sama dengan 0. Yang kedua itu di antara kedua bola. Di antara kedua bola, medan listrik hanya berasal dari pola pertama, yaitu pola dalam. Jadi kekuatannya bergantung pada rapat muatan bola pertama saja, atau sigma. Ini teman-teman, itu sebabnya kenapa nilai ini itu ada. Yang ketiga itu di luar kedua bola. Di area ini kita merasakan kekuatan dari kedua bola sekaligus. Jadi rumusnya adalah gabungan dari muatan bola pertama dan bola kedua. Ini teman-teman. Itu tadi penjelasan bagian A. Yang sekarang kita masuk ke dalam bagian B, yaitu gaya tarik atau total atau F. Jadi bagian ini itu menjelaskan interaksi atau tarikan antara kedua kulit bola tersebut. Gaya ini terjadi karena adanya pertemuan muatan dari bola dalam Q1 dan bola luar Q2. Rumusnya itu diturunkan dari hukum Coulomb, tapi karena ini berupa kulit bola, kita memasukkan unsur luas permukaan bola 4pi
kali R kuadrat ke dalam hitungannya. Ini teman-teman. Soal nomor 9 saya tampilkan di layar. Jadi teman-teman langsung saja. Yang pertama itu kuat medan listrik di pusat E. Nilainya itu 0. Dan yang kedua itu gaya pada muatan Kf itu nilainya sama dengan F sama dengan min Pi kali 0. F sama dengan 0. Karena apapun yang dikalikan dengan 0, hasilnya teman-teman tetap 0. Soal nomor 10 saya tampilkan di layar. Jadi teman-teman langsung saja di sini tuh kita mencari kuat medan listrik total di titik X akibat dua muatan plus A dan min Pi yang terpisah sejauh 2D. Yang pertama-tama itu kita cari jarak ke titik X. Jadi jarak dari positif Q adalah X kurang D dan jarak dari min X Pi adalah X tambah D. Yang kedua itu rumus medan listrik total. Jadi E sama dengan E plus kurang E min. Jadi E sama dengan K kali Q per X kurang D kuadrat kurang K kali Q per X tambah D kuadrat. Jadi langsung saja E sama dengan K kali Q dikali 4 kali dx per X pangkat 2 kurang D pangkat 2 dipangkatkan 2. Atau E sama dengan 1 per 4 Pi sigma 0 dikali 4 Pi kali dx per X pangkat 2 kurang dx dipangkatkan 2. Yang ke berikut nomor 11 soalnya saya tampilkan di layar. Jadi teman-teman, di sini itu prinsip sketsa garis gaya. Yang pertama itu arah. Arah itu sama dengan panah keluar dari permukaan. Karena muatannya itu bersifat positif Pi. Yang kedua itu sudut garis gaya harus tegak lurus 90 derajat terhadap permukaan benda. Yang ketiga itu kerapatan. Jadi kerapatan di sini itu garis gaya paling rapat di bagian yang paling runcing atau tajam. Jadi deskripsi gambarnya itu teman-teman, benda kiri itu runcing dan gambarlah banyak garis panah yang sangat rapat di ujung atas yang lancip. Di bagian bawah yang lebar garis panah lebih renggang. Yang kedua itu benda kanan, tak beraturan. Gambarlah garis panah keluar dari sistem lengkungan di bagian yang paling menonjol dan melengkung tajam, buatlah garis lebih rapat. Soal nomor 12 saya tampilkan di layar. Jadi di sini teman-teman, itu kuat medan listrik di setiap titik adalah jumlah vektor medan dari keempat plat. Jadi E sama dengan Pi per 2 sigma 0. Jadi wilayah 1 itu kiri Q1. Jadi E sama dengan min 1 per 2 E 0 dikali Pi 1 tambah Pi 2 tambah Pi 3 dan Pi 4. Wilayah kedua itu antara Q1 dan Q2, jadi E sama dengan 1 per 2 E0 dikali Pi 1 kurang Pi 2 kurang Pi 3 kurang Pi 4. Wilayah tiganya antara Q2 dan Q3, jadi E sama dengan 1 per 2 sigma 0 dikali Q1, Q2, Q3, Q4. Wilayah keempat antara Q3 kurang Q4. E sama dengan 1 per 2 sigma 0 dikali 01 tambah 02 tambah 03 kurang 04. Di wilayah 5 atau kanan Q4, jadi E sama dengan 1 per 2 E0 kali Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4. Nomor 13 soalnya saya tampilkan di layar.
Jadi teman-teman langsung saja. Yang pertama itu muatan bayangan itu bernilai min Q. Yang kedua itu posisi terletak di belakang plat pada jarak D atau total jarak antara muatan asli dan bayangan adalah 2D. Yang ketiga itu gaya tarik F. Jadi F sama dengan 1/4 kali Pi kali sigma 0 kali Q kuadrat per 2 kali D dikuadratkan sama dengan 1/4 Pi kali sigma 0 dikali Q pangkat 2 per 4 D kuadrat. Soal nomor 14 saya tampilkan di layar. Jadi di sini teman-teman itu cakram dianggap sebagai kumpulan cincin-cincin tipis. Yang pertama itu luas satu cincin tipis itu 2 Pi kali R kali DR. Yang kedua itu muatan satu cincin tipis DA sama dengan Pi kali DA sama dengan Pi kali 2 Pi kali R kali DR. Soal nomor 15 saya tampilkan di layar. Jadi teman-teman langsung saja untuk mencari total medan E kita integralkan elemen medan dari pusat sampai jari-jari luar. Di sini langsung saja kita menggunakan rumus E sama dengan sigma R kali 0 1/4 dikali Pi dikali E0 sama dengan 1 kurang R per akar H kuadrat tambah R kuadrat. Soal nomor 16 saya tampilkan di layar. Baik, langsung saja teman-teman. Di sini kita itu menggunakan prinsip pengurangan. Jadi medan plat utuh dikurangi medan cakram. Yang pertama itu medan plat utuh E plat sama dengan Pi per 20 Pi. Yang kedua itu medan cakram dari nomor 15. E cakram sama dengan Pi kurang per 2 sigma 0 dikali 1 kurang H per akar H pangkat 2 tambah R pangkat 2. Hasil akhir E plat kurang E cakram, jadi E total sama dengan Pi per 2 kali E dikali H per akar H2 tambah R2. Kita masuk ke nomor 17. Jadi di sini teman-teman, medan listrik dipol pada posisi R, θ dihitung berdasarkan dua komponen utama. Yang pertama itu ER, itu dinamakan komponen radial. Langsung saja ER sama dengan 1/4 Pi dikali sigma 0 dikali 2P kali cos θ per R pangkat 3. Yang kedua itu komponen tangensial atau E0. Jadi langsung saja E0 sama dengan 1/4 Pi kali sigma 0 dikali P sin θ per R pangkat 3. Hasil akhirnya S sama dengan P per 4 Pi dikali E0 dikali R pangkat 3 dikali akar 1 tambah 3 cos pangkat 2 θ. Soal nomor 18 saya tampilkan di layar. Jadi, jika terdapat 8 muatan Pi yang sama di setiap sudut kubus dengan sisi A, yang pertama itu medan listrik di pusat kubus atau E pusat karena distribusi muatan sangat simetris, setiap panjang muatan yang berseberangan akan menghasilkan medan yang arahnya berlawanan dan besarnya sama. Akibatnya mereka saling meniadakan. Jadi kita pakai rumus E sama dengan E total sama dengan 0. Yang kedua itu potensial listrik pusat atau R pusat. Berbeda dengan medan, potensial adalah skalar. Skalarnya itu tidak punya arah, jadi tinggi kita tinggal dijumlahkan.
Jadi jarak pusat ke setiap sudut adalah setengah dari diagonal ruang. Jadi teman-teman, di sini itu kita menggunakan rumus R sama dengan Pi per 2 diakarkan 3. Jadi F total sama dengan sigma K kali Pi per R. Jadi hasilnya 8 kali K kali Pi per 2 akar 3 sama dengan 16K kali Pi akar 3. Soal nomor 19 saya tampilkan di layar. Jadi di sini teman-teman kita tentukan nilai yang diketahui dulu. Jadi nilai yang diketahui pertama itu R nilainya 0,53 ampere. Kita ubah ke dalam bentuk notasi ilmiah menjadi 0,53 kali 10 dipangkatkan min 10 meter. Jadi yang kedua itu PI nilainya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. MI nilainya 9,1 kali 10 dipangkatkan min 31 dikali nilai MP-nya 1,67 kali 10 kurang 27 kilogram. Nilai K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Nilai G-nya 6,67 dikali 10 pangkat min 11. Jadi teman-teman, yang pertama itu kita mencari gaya kolom. Kita hitung gaya kolom atau F2. Jadi di sini itu kita menggunakan rumus Fe sama dengan K kali Pi dikali Pp per R kuadrat. Jadi langsung saja teman-teman kita masukkan dia punya nilai. Jadi 9 kali 10 dipangkatkan 9 dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19 dipangkatkan 2 per 0,53 kali 10 pangkat min 10 dipangkatkan 2. Jadi langsung ke pembagian dan perkalian biasa teman-teman. Jadi hasilnya 8,2 kali 10 pangkat min 8 Newton. Yang kedua teman-teman, kita itu hitung gaya gravitasi Fg. Di sini kita menggunakan rumus Fg sama dengan G kali Mi dikali MP per R kuadrat. Jadi di sini kita langsung masukkan dia punya nilai. Jadi 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali 9,1 kali 10 kurang 31. Kita ulang saja teman-teman, berhubung tadi itu lembarnya tidak pas, jadi kita ulang langsung ke rumus saja. Di sini itu kita menggunakan rumus Fg sama dengan G kali Mi kali MP per R kuadrat. Langsung masukkan dia punya nilai. Jadi 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali 9,1 kali 10 pangkat min 31 dikali 1 kali 67 kali 10 pangkat min 27 per 0,53 kali 10 pangkat min 19 dipangkatkan 2. Jadi langsung ke pembagian dan perkalian biasa. Hasilnya teman-teman 3,6 kali 10 pangkat min 17 Newton. Ketiga, kita menentukan perbandingan. Jadi untuk menentukan perbandingan teman-teman, di sini tuh kita menggunakan rumus Fi per Fg. Jadi kita langsung masukkan nilainya. Jadi 8,2 kali 10 pangkat min 8 per 3,6 kali 10 pangkat min 47. Jadi ini masuk ke pembagian biasa saja teman-teman. Dan hasilnya itu 2,27 kali 10 pangkat 39. Soal nomor 20 saya tampilkan di layar.
Jadi langsung saja teman-teman, gaya kolom itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi kita menggunakan rumus F berbanding terbalik 1 per R pangkat 2. Itu yang pertama langkah pengerjaannya itu teman-teman. Gaya awal itu atau F1 sama dengan 4,21 kali 10 pangkat min 2 Newton. Yang kedua itu jarak baru atau R2. Di sini nilainya 1 per 8 kali R1. Di sini kita menggunakan rumus perbandingan. Jadi rumusnya itu F2 per F1. Jadi kita ini ubah ke gaya kolom jadi R1 per R2 dipangkatkan 2. Di sini langsung saja untuk mencari F2-nya. F2 sama dengan F1 dikali R1 per R per 1 per 8 R pangkat 1 dipangkatkan 2. Jadi F1 sama dengan F dikali 8 kuadrat. F2 sama dengan 4,2 kali 10 pangkat min 2 dikali 64 sama dengan hasil akhirnya teman-teman 2,688 Newton. 21 saya tampilkan di layar. Jadi teman-teman, nilai yang diketahui di sini itu R1. R1 itu teman-teman jarak awal, nilainya itu 20,0 cm. Yang kedua itu perbandingan gaya dan jarak. Sini itu kita menggunakan rumus perbandingan, di mana rumus perbandingan itu F2 per F1. Jadi F2 per F1 sama dengan R1 per R2 dipangkatkan 2. Jadi di sini kita tinggal masukkan dia punya nilai sama dengan 3 sama dengan 20 per R kuadrat dipangkatkan 2. Di sini kita akarkan kedua ruas. Jadi 3 ini kita diakarkan menjadi akar 3 per 20 per R kuadrat. Ini hasilnya R2 sama dengan 20 per akar 3. Jadi hasil akhirnya teman-teman 11,55 cm. Soal nomor 22 saya tampilkan di layar. Jadi teman-teman, di sini itu kita tentukan nilai yang diketahui dulu. Jadi nilai yang pertama yang diketahui itu sama dengan min 25. Nilai Pi2 plus 50. Nilai R sama dengan 10. Di sini itu kita mencari titik P berjarak 2 cm dari Q1 dan 8 cm dari. Jadi teman-teman, di sini itu yang pertama kita menentukan medan listrik di titik P. Yang pertama itu medan E1. Di sini itu kita menggunakan rumus K sama dengan Pi1 per R1 dipangkatkan 2. Jadi langsung masukkan nilainya. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan 25 kali 10 pangkat min 6 per 0,02 dipangkatkan 2. Jadi hasil akhirnya 5,625 kali 10 pangkat 8. Yang kedua itu medan E2. Jadi teman-teman, dengan medan E1 itu rumusnya sama. Di medan E2 juga kita menggunakan rumus yang sama. Jadi K sama dengan Pi2 per R2 dipangkatkan 2. Jadi kita langsung masukkan dia punya nilai 9 kali 10 dipangkatkan 9 dikali 50 kali 10 pangkat min 6 per 0,08 dipangkatkan 2. Jadi hasil akhir di sini teman-teman 0,703 kali 10 pangkat min 8. Yang ketiga itu kita menentukan total medan. Di sini kita tinggal jumlahkan nilai E1 dan E2-nya. Jadi langsung saja teman kita jumlahkan. Jadi hasilnya 6,328 kali 10 pangkat 8. Jadi arahnya itu ke kiri teman-teman. Yang ke B kita mencari percepatan elektron. Di sini kita cari dulu gaya atau F-nya. Jadi di sini kita menggunakan rumus Pi dikali dengan E. Jadi langsung masukkan saja dia punya nilai 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali 6 kali 6,3
328 kali 10 pangkat 8. Jadi hasil akhirnya 1,012 dikali 10 pangkat min 10 Newton. Yang kedua itu teman-teman percepatan. Percepatan kita menggunakan rumus F sama dengan M. Jadi langsung saja masukkan dia punya nilai 1,012 kali 10 pangkat min 10 dibagi dengan 9,1 kali 10 pangkat min 31. Jadi hasil akhirnya 1,11 dikali 10 pangkat 20 meter per sekon kuadrat. Jadi teman-teman arahnya ke kanan, yang ke A tadi arahnya ke kiri. Nomor 3 saya tampilkan di layar. Jadi teman-teman di sini itu kita tentukan nilai yang diketahui dulu. Nilai yang pertama yang diketahui itu M. M itu teman-teman massa air. Nilainya itu sama dengan 1000 gram. Dan MR itu teman massa molar dari H2O. Jadi nilainya itu 18 gram per meter. Yang ketiga itu elektron per molekul dari H2O. Nilainya itu 10 elektron. 8 dari 0 tambah 2 dari H. Yang ketiga itu muatan 1 elektron, nilainya itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 Celcius. Jadi langsung saja ke penyelesaian. Jadi N sama dengan 1000 per 18, hasilnya itu 55,56 molekul. Yang berikut N itu jumlah molekul, jadi kita menggunakan rumus jumlah molekul. Jadi langsung saja 55,56 kali 6,022 kali 10 pangkat min 23. Hasil akhirnya 3,346 kali 10 pangkat 25 molekul. Jadi total elektron di sini itu kita menggunakan rumus Ne sama dengan N kali 10. Jadi langsung saja 3,346 kali 10 pangkat 26 elektron. Muatan total atau Pi di sini itu kita menggunakan rumus Q sama dengan Ne kali E. Q sama dengan 3,346 kali 10 pangkat 26 dikali dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Hasil akhirnya Q sama dengan 5,35 kali 10 pangkat 7 Celcius. Soal nomor 24 saya tampilkan di layar. Langsung saja teman-teman, agar muatan tersebut itu mempertahankan bulat di orbitnya, maka gaya kolom atau Fe harus sama besar dengan gaya gravitasi. Jadi di sini langsung saja Fe itu sama dengan Fg. Jadi Fe gaya kolom itu sama dengan gaya gravitasi. Jadi kita langsung masukkan ke rumus. Jadi K itu dikali dengan Q dipangkatkan 2 per R dipangkatkan 2. Sama dengan G dikali M bumi dikali M bulan per R kuadrat. Karena jarak R di kedua ruas sama, kita bisa coret R2 menjadi rumusnya menjadi Q pangkat 2 sama dengan G dikali M bumi dikali M bulan per K. Jadi di sini kita masukkan dia punya nilai. Jadi P2 sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 kali 5,97 kali 10 pangkat min 24 dikali 7,35 kali 10 pangkat 22 dibagi dengan 9 kali 10 dipangkatkan 9. Jadi langsung ke perkalian dan pembagian biasa teman-teman. Sini itu hasilnya 2,91 kali 10 pangkat 37 per 9 kali 10 pangkat 9. Hasilnya 2,35 kali 10 pangkat 27. Yang berikut teman-teman kita mencari nilai Pi. Yang tadi itu nilai Pi dipangkatkan 2. Sekarang itu nilai Pi-nya saja tanpa dipangkatkan. Jadi akar 3,25 kali 10 pangkat 27 hasilnya 5,7 kali 10 pangkat min 13 Celcius. Soal nomor 25 saya tampilkan di layar. Jadi di sini teman-teman kita tentukan dulu nilai yang diketahui. Jadi nilai yang diketahui pertama itu Q1 nilainya plus 5,7 Newton. Yang kedua itu P2
Pi2 nilainya min 3,5. Ini muatannya itu lebih kecil dari muatan Pi1. Nilai D-nya 25 cm. Karena muatan berbeda jenis, maka kita muatkan ketiga harus diletakkan di luar sistem. Didekatkan muatan yang lebih kecil atau Pi2. Jadi di sini tuh kita menggunakan rumus X sama dengan D per akar Q1 per Q2 dikurang 1. Jadi kita langsung masukkan dia punya nilai X sama dengan 25 per akar 5,7 per 3,5 dikurangi 1. Jadi langsung ke pembagian biasa. 25 kita hilangkan saja dia punya akar dulu teman-teman. Jadi hasilnya 1,276 dikurangi 1. Hasilnya 25 kurang 0,276. Hasilnya X sama dengan 90,58 cm.